Nah, hari ini kita akan berkesempatan untuk membahas topik yang sangat penting bagi setiap trader, yaitu trading plan. Mungkin beberapa dari teman-teman ini sudah familiar nih dengan istilah trading plan. Tetapi bagi yang belum tahu jangan khawatir, karena di sini nanti kita akan belajar tentang apa itu trading plan, mengapa trading plan itu sangat penting, dan bagaimana cara menyusun trading plan dengan baik. Nah, pada kali ini kami telah mengundang pemateri yang ganteng, keren, dan juga expert di bidang trading nih teman-teman. Beliau nantinya akan bagikan wawasan dan juga strategi yang akan membantu kita semua menjadi trader yang lebih baik. Sebelum masuk pada sesi pemaparan materi, izinkan saya membacakan CV pemateri. Beliau merupakan mahasiswa manajemen keuangan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Semarang. Beliau juga mempunyai 50 lebih achievement. Keren banget ini. Beliau juga aktif dalam beberapa organisasi, di antaranya yaitu Komunitas Narasi Jateng mulai April 2024 sampai sekarang. Dan beliau juga KSPM Unsaf dari KSPM Unsaf dari Februari 2022 sampai sekarang. Beliau juga mempunyai pengalaman studi magang dan juga bekerja di beberapa perusahaan. Yang pertama yaitu ada perusahaan educourse.id sejak 2024 sampai Juli 2024. Yang kedua yaitu di Mirai Aset Sekuritas sejak Juli 2024 sampai Agustus 2024. Dan beliau juga pernah bekerja di PT Telkom Indonesia Persero Tbk sejak Agustus 2024 sampai sekarang. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita sambut ke materi kita, yaitu beliau Mas M. Fatkul Majid. Halo, Halo Mas makasih Fatkul. Mas Fadli. Ini aku manggilnya Mas Fatkul atau Mas Majid ini? Iya, Mas Fatkul aja, nggak apa-apa. Oh, Mas Fatkul. Oh ya Mas, mungkin ini kayaknya teman-teman udah gak sabar ini untuk ya untuk menyingkat waktu juga. Mungkin aku mau lempar ke Mas Fatkul untuk pemaparan materinya. Waktu Oke, makasih. pemaparan materinya 45 menit ya Mas ya. Siap. Kepada pemateri kami persilahkan. Oke, makasih Mas Fadli. Aku izin share screen terlebih dahulu ya. Ya Mas. Udah kelihatan full apa belum ya? Makasih. Oke, izin aku buka. Selamat pagi teman-teman dan semuanya. Sebenarnya kita ya. Untuk dari Mas support dari teman di semuanya yang telah join lah kegiatan kali ini. Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri kembali ya. Ya, perkenalkan saya Fatul Majid. Saya saat ini mahasiswa di semester 8 di Universitas Negeri Semarang. Saya jurusan manajemen keuangan. Kemudian untuk pengalaman saya juga ada beberapa pengalaman lah di bidang investasi dan juga marketing. Makanya mungkin hari ini diminta untuk menjelaskan apa namanya materi mengenai trading plan. Nah, kebetulan untuk temannya Investing in Yourself, ini saya sangat cocok sekali ya dari teman-teman KSPM. Karena menurut saya kalau misal teman-teman pengen buat apa namanya pengen buat growth atau bertumbuh, ya kalian memang harus belajar atau dalam tanda kutip harus investasi ke diri sendiri.
Nah, mungkin sekian perkenalkan dari saya. Nah, selanjutnya mungkin kita akan masuk ke dalam beberapa materi ini yang akan saya jelaskan. Karena saya ada background mengenai marketing, nanti saya akan tiga bagi bagian utama. Yang pertama yaitu nanti akan ada open mindset, kemudian yang kedua ada find problem, dan yang ketiga itu tentu solusi lah. Saya coba belajar storytelling presentasi marketing. Oke, pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi dari trading saham dan juga trading plan. Mungkin teman-teman di sini semuanya sudah pasti familiar lah dengan trading saham atau trading plan. Tapi nggak apa-apa ya, coba kita belajar bareng lagi bersama dari awal. Kali aja dari teman-teman ada yang baru mulai pertama gitu belajar. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai trading saham. Trading saham adalah aktivitas jual beli saham dalam jangka pendek untuk memperoleh keuntungan. As example, kalau misal teman-teman beli jam 9 pagi saham ABC, kemudian dijual jam 10 pagi, nah itu masuknya ke dalam trading saham. Sebenarnya nggak cuma hitungan jam aja, hitungan jam, detik, menit, dan harian itu masih bisa disebut trading saham. Nah, kemudian yang kedua itu ada trading plan. Apa sih pengertian dari trading plan itu? Nah, trading plan adalah panduan terstruktur yang dibuat sebelum melakukan trading untuk membantu trader mengambil keputusan yang lebih rasional dan disiplin. Jadi antara trading saham dan trading plan ini memiliki korelasi yang sangat berhubungan. Tapi biasanya tuh muncul pertanyaan kembali nih, kalau misal kenapa hanya trading saham yang butuh trading plan? Kenapa investasi yang dalam jangka waktu lama, kenapa nggak perlu trading plan? Karena orang-orang yang berinvestasi misal dalam mereka beli untuk dijual 5 hingga 10 tahun ke depan, tentunya kalau misal ada harga saham turun, mereka seharusnya nggak menjual dong. Karena kan semakin turun harga, seharusnya mereka bisa mendapatkan price yang lebih murah dan mereka seharusnya malah membeli. Nah, itu mungkin perbedaan kenapa trading saham itu perlu trading plan, tapi kalau investasi nggak perlu plan. Ya, semoga teman-teman udah kelihatan kebuka sedikit lah mengenai perbedaan dari trading saham dan juga trading plan. Nah, kemudian yang kedua itu manfaat mengenai pengembangan open mystery. Nah, ibarat kalau misal trading plan itu bisa kalian ibaratkan sebagai center yang intinya akan melancarkan teman-teman semuanya di tengahnya gelapnya hutan pasar saham. Kita anggap pasar saham itu masih banget. Nah, di sini trading plan sebagai center agar teman-teman itu bisa berjalan melewati hutan pasar saham tersebut sampai akhir dengan modal yang masih ada, masih banyak gitu. Jadi tidak gagal, tidak terperosok di jurangnya saham. Ada tiga manfaat. Yang pertama nanti, ini sebenarnya tiga manfaat ini eh, biasanya diperlukan, bukan diperlukan sih, biasanya disadari oleh teman-teman yang mungkin nggak menggunakan trading plan. Makanya mereka gagal, nggak bisa bertahan lama di pasar modal ya karena mereka tidak menggunakan ketika menggunakan trading plan ini karena mereka tidak sadar tiga ini. Yang pertama itu ada menyadari bahwa trading adalah aktivitas yang penuh ketidakpastian dan risiko. Ini saya coba jelaskan lebih detail. Nah, kalau misalnya ada teman-teman yang beli trading, kemudian tidak menggunakan trade, tidak ada batas bawah mereka, pasti kan mereka akan membiarkan harga saham tersebut turun. Nah, biasanya modal mereka akan tergerus, nah sehingga mereka tidak bisa buat melewati gelapnya hutan pasar saham. Nah, kemudian yang kedua ini ada memahami bahwa kesuksesan dalam trading itu bukan hasil keberuntungan, melainkan hasil dari strategi yang matang. Karena biasanya teman-teman yang dulu mungkin udah main saham setelah recovery COVID, ketika market hijau memang beli apapun pasti bakal cuan. Tapi kan kalau misalnya nggak ada strateginya, tidak ada trading plan-nya kan tidak ada keberlanjutan, tidak ada sustain. Jadi memang buat terus cuan itu nggak ada. Jadi memang diperlukan trading plan di sini. Nah, kemudian yang ketiga ini yang terakhir itu ada terbuka, trader itu lebih siap untuk menerima kerugian yang wajar dan fokus pada proses jangka panjang. Makanya tadi sebelumnya kan saya bilang karena biasanya yang berhasil itu bukan yang banyak, tapi yang lama bertahan di pasar modal karena bisa konsisten dan kecil-kecil nanti bisa berlangsung lama. Kalau misalnya ada keringan nanti mereka nggak siap buat menerima kerugian wajar, jadi mereka
mungkin 1 atau 2 tahun kemudian udah nggak mau lagi lah buat trading saham, tidak mau lagi di pasar modal kayak gitu. Nah, apa sih peran dalam trading plan ini di open mindset ini? Nah, nanti trading plan ini akan menjadi peran buat teman-teman untuk memberikan kerangka kerja, ya, mungkin gambaran lah buat depan itu pasar modal di tradingnya itu kayak gimana. Ada dua. Yang pertama, membantu trader tetap pada jalur strategi mereka meskipun menghadapi tekanan pasar. Nah, ini saya juga coba jelaskan lebih detail. Misalnya teman-teman sudah membuat trading plan, sudah membuat strategi, teman-teman sudah menganalisis 1 hari, menganalisis 1 hari atau bahkan sampai 1 minggu lah. Tapi ternyata waktu berjalannya itu ada kejadian yang lain, misalnya ekonomi lagi memburuk, kemudian harga sahamnya turun ke bawah. Nah, mau nggak mau kalau misal biasanya sudah terbiasa menggunakan analisis taktikal, kemudian kalian hold, kan pasti kan modal kalian akan tergerus. Nah, makanya diperlukan trading plan. Jadi kalian tetap pada jalur strategi yang sudah kalian buat sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua itu ada pemisahan antara emosi dari pengambilan keputusan. Karena kadang kalau misal kalian punya trading plan, emosi kalian masuk kemudian mengganggu pengambilan keputusan. Nah, misal harga saham ini sudah merah dalam 10%, tapi kok apa namanya, saya nggak mau jual karena biasanya di saham ini bakal naik lagi. Nah, gitu kan mengganggu ya emosi yang masuk pengambilan keputusan. Jadi hal tersebut bisa dihindari dengan open mindset kalian tentang penggunaan dari trading plan. Nah, ini kan sebagai plan problem, apa yang akan terjadi jika tidak ada trading plan? Ini cukup masuk tidak negatif. Sebenarnya mungkin ada banyak lebih ya, tapi nggak apa-apa. Ini sudah saya jelaskan selama 3 bagian. Ya, yang pertama itu keputusan emosional. Jadi tanpa ada trading plan, tanpa ada panduan, trader biasanya terjebak dalam keserakahan saat pasar naik dan ketakutan saat pasar turun. Misal nih, biasanya kan kalau trading plan kan sudah ada target, misal setiap hari 3%. Nah, kalau misal saat pasar naik tuh teman-teman pasti kayak ngerasa aku harus beli lagi. Nah, padahal hal tersebut merupakan salah satu efek negatif, karena biasanya resiko yang dicapai di saat pasar saham biasanya tidak akan terhingga. Jadi dengan ada trading plan yang sudah sering dipakai itu membantu psikologi teman-teman untuk merasa cukup. Sudah cukup, jadi tidak perlu lebih-lebih lagi, digunakan saja konsisten selama sebulan 2 bulan terus. Nah, itu mungkin yang menurut saya lebih baik. Nah, kemudian ada over trading. Nah, ini tanpa batasan, trader biasanya cenderung melakukan transaksi berlebihan yang bisa meningkatkan resiko kerugian. Berhubungan sama yang sudah saya jelaskan sebelumnya, biasanya kan kalau misal keputusan emosional sama over trading hampir mirip. Kalau misal teman-teman nih udah trading kemudian loss, kemudian trading lagi. Nah, itu kan biasanya itu namanya over trading, biasanya itu akan meningkatkan resiko kerugian. Nah, makanya diperlukan penggunaan dari trading plan agar teman-teman itu ada resiko yang bisa dihitung setiap trading yang digunakan. Karena kalau misal over trading itu biasanya sudah nggak ada batasan sama sekali, entah itu mau turun mau naik nggak masalah. Kalau misal udah naik ya udah saya jual, kalau misal turun sedikit ya udah saya sell. Tapi kan itu kan kalau misal ditambah-tambahkan antara resiko-resiko yang ada kan tuh ya nggak ada mentoknya kan, jadi risikonya sangat maksimal, jadi tidak bisa dihitung lah. Nah, makanya itu diperlukan penggunaan dari trading plan biar nanti teman-teman bisa terbantu psikisnya dan bisa merasa menghitung lebih baik lagi dalam resiko-resiko yang bisa ditoleransi oleh diri. Nah, kemudian yang ketiga itu ada kerugian yang lebih besar. Ini mungkin seharusnya saya menyarankan buat teman-teman dalam kutip itu menyayangi modal ya, ketimbang kalian besar, nggak apa-apa cuannya dikit, penting modal tidak tergerus. Karena
ketika kalian nggak punya batas resiko atau stop loss, trader itu bisa mengalami kerugian yang signifikan. Misal di sini saya cuma pengen rugi 5%, tapi kan kalian nggak ada stop loss, kalian bisa rugi hingga sampai 20% sampai 30% rugi. Makanya itu diperlukan trading plan. Nah, ini mungkin apa ya yang akan terjadi jika tidak ada trading plan. Saya gambarkan tiga. Ke teman-teman semuanya apa namanya kayak sudah ada gambaran lah apa pentingnya itu trading plan. Nah, selain ini saya akan coba berikan apa namanya studi case, bukan studi case, di contoh kasus saja kalau perbedaan pengguna dari sama trader sama menggunakan trading plan. Nah, ini saya coba bacakan, nggak apa-apa, nggak perlu panjang-panjang. Ini ada trader tanpa trading, namanya Mas Bayu. Nggak tahu ya kalau di teman-teman KSTM ini ada yang namanya Mas Bayu apa enggak. Tapi saya mohon maaf, mohon izin. Nah, ini ada Bayu adalah seorang trader pemula yang baru saja membelikan ABC di harga 20 lembar. Namun itu nggak ada target keuntungan ataupun batas kerugian. Jadi ketika harga saham itu udah mulai turun 1.800, Bayu mulai panik nih, psikologinya udah mulai terdistract. Jadi dia berpikir dia mungkin akan naik lagi. Namun ternyata kayaknya terus turun sampai 500. Bayu tambah bingung dong. Takut buat menjual di dalam, tapi juga khawatir kalau misal harganya tambah turun lagi. Akhirnya memutuskan buat tapi ternyata harga sahamnya terus turun anjlok hingga 1.200, sehingga Bayu mengalami kerugian yang cukup besar dan kehilangan modalnya. Kalau kita dari 2.000 ke 1.200 berarti mungkin sekitar 40% 40% kehilangan modal. Jadi buat balikan kalau 60% kalau nggak salah. Dan kemudian ada perbedaan dengan trader yang menggunakan trading plan. Sementara itu ada namanya Santi. Dia juga sama, beli sama BC di harga 2.000. Tapi Santi itu punya trading plan. Dia punya target atau keuntungan sebesar 10% di harga 2.200. Dan kemudian stop loss di harga 5%. Jual di harga 1.900 untuk meminimalkan kerugian. Jadi ketika harga sahamnya turun 1.900, Santi dengan tenang dan menerima menjual sahamnya sesuai rencana, menerima kerugian kecil namun terkendali. Nah, ya kan berarti kan modalnya masih banyak nih. Dengan sisa modalnya, Santi mencari lain dan akhirnya berhasil menutup kerugiannya dari transaksi-transaksi berikutnya. Kelihatan kan ya perbedaannya ya. Kalau misal si Mas Bayu udah kehilangan 40%, Santi cuma kehilangan 5%. Saham yang lain, modalnya masih lumayan cukup besar. Tanpa trading plan itu biasanya itu mudah terjebak oleh emosi, kan kelihatan banget ya kalau misal teman-teman udah baca cerita yang saya bawa di sini. Biasanya emosi mereka dan keputusan mereka itu dengan trader, dengan trading plan yang punya kontrol penuh atas strateginya, sehingga mampu mengelola resiko dengan bijaksana. Contohnya Mbak Santi tadi. Oke, next. Nih, kita masuk bagian yang paling utama di bagian trading plan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen utama di dalam trading plan. Oh ya, kalau misal teman-teman namanya kalau misal ada pertanyaan atau mungkin ya bingung, mungkin boleh dicatat dulu lah, nanti mungkin bisa disampaikan di waktu sesi tanya jawab atau mungkin di Oke. Yang pertama ketika jadi pengertian itu harga atau range tertentu di mana bisa titik yang ini saya bisa disesuaikan sama teman-teman masing-masing dengan analisis yang sudah dipelajari. Misalnya tiap orang berbeda-beda, jadi nggak masalah berbeda. Tapi kalau ada perbedaan ya bisa menjelaskan lebih dalam manajemen masuk ke bagiannya yaitu target keuntungan. Mungkin teman-teman lebih familiarnya itu dengan sebutan target. Misalnya bisa
menetapkan target profit 10% dari harga beli. Nah, jadi saya harga beli itu profit 10% berarti 1.100. Nah, kemudian yang ketiga orang aplikasi tetap lah. Saya hanya ingin rugi 5% dari saham yang tadi. Saya menjual contohnya turun dan akan menjual saham tersebut karena saya ingin meminimalkan kerugian. Nah, yang terakhir itu ada manajemen modal. Jadi menentukan alokasi itu tidak terlalu besar. Karena semua cara dalam trading tergantung pada pengaplikasi dari trading plan masing-masing. Biasanya mungkin psikologi emosi itu sebenarnya paling buat trader buat jaga itu masing-masing. Nah, itu penggunaan jadi ada satu utama. Yang pertama ini mungkin ada mengulang yang kita coba. Yang pertama masih patah-patah, Mas. Sedikit. Saya karena sekarang saya udah masuk. Oh ya, udah ya. Sudah, Mas, sudah. Tes. Oh, sorry banget ya. Ini coba aku join lagi. Oke, aman, Mas. Tadi sampai mana ya? Karena memang kayak di sini agak nge-lag sedikit. Sampai sini kah? Atau sampai sini? Mungkin boleh dibantu apa ya? Open mic aja Bapak, biar saya dan Tadi terakhir, iya, sampai situ, Mas. Sampai Oke, siap. toleransi resiko kalau Mas ya. Oke, siap. Dari manajemen modal ya berarti ya? Iya, Mas. Oke, terima kasih. Oke, nah mungkin bagian yang paling penting itu menurut saya di manajemen modal. Karena misal pun sudah punya trading plan yang tepat, tapi manajemen modalnya kurang cocok, misal masuknya terlalu besar dari kemampuan, nah itu biasanya agak mengganggu psikologis. Jadi perlu menentukan seberapa besar saya bisa menoleransi uang nominal ya bentuknya ya, agar resiko yang teman-teman nanti terima tidak terlalu besar.
Nah, ini ada manfaat utama dalam penggunaan trading plan. Mungkin agak mengulangi pembahasan yang di awal, cuman nggak apa-apa, ini coba saya jelaskan lagi. Yang pertama itu ada mengelola resiko. Jadi trader dapat minimalkan potensi kerugian. Tadi kan sudah dilihat ya dari contoh ceritanya si Santi, karena dia ada trading plan, dia siap menerima kerugian sebesar 5% aja. Jadi ketika harganya turun, ya nggak apa-apa, dia terima rugi 5%, tapi modalnya masih cukup banyak ya, masih 95%. Jadi dia bisa transaksi di saham yang lain. Beda dengan si Bayu yang ruginya udah sampai 40%. Jadi buat menutupi kerugian 40% itu kan mungkin terlalu besar. Nah, itu mungkin yang harus diantisipasi teman-teman dengan penggunaan trading plan. Nah, kemudian yang kedua itu ada meningkatkan kedisiplinan. Karena yang paling mengganggu dalam trading saham itu sebenarnya bukan di cara analisis ataupun di saham-saham yang mungkin yang dipilih lah, tapi dalam pengaplikasian psikologi ataupun emosi yang dimiliki oleh teman-teman. Nah, dengan adanya trading plan ini, nah nanti teman-teman bakal lebih disiplin dalam mengikuti strategi yang sudah ditentukan. Karena teman-teman sudah gambaran, misalnya harganya turun di bawah 2000, saya harus sell. Kalau misalnya harganya naik di atas 2000, ya saya harus menjual. Entah berapapun hasilnya kayak gimana. Nah, itu bisa dibantu dengan adanya trading plan. Beda kalau tanpa trading plan kan ya emosi terus. Wah, ini harganya turun, ya udah saya hold dulu. Ternyata tambah turun lagi. Ya udah saya hold lagi. Nah, itu kan sebenarnya nggak disiplin ya. Makanya diperlukan alat untuk komitmen disiplinnya lewat trading plan. Nah, kemudian yang terakhir itu mengurangi stres. Karena trader nggak perlu khawatir atau ragu dalam mengambil keputusan. Karena misalnya nih teman-teman sudah punya trading plan-nya, saya pengen beli saham, anggap aja saham Telkom gitu. Pengen beli di harga 2.500, kemudian targetnya di 3.000, kemudian stop loss-nya di harga 2.250. Teman-teman kan tidak perlu bangun pagi setiap jam 9, ada fitur, biasanya kan di profit juga ya ini teman-teman pasti ya dari investasinya sama. Ada fitur stop loss, kemudian ada fitur trailing stop, kemudian ada fitur order juga. Jadi tidak perlu kayak mungkin kayak saya yang sekarang ya tiap jam 9 harus ngecek. Teman-teman tinggal pasang aja order buy-nya di harga 2.500, order cut loss-nya dengan fitur stop 10, kemudian order buat take profit-nya di harga 3.000. Jadi dengan adanya trading plan, dengan adanya fitur-fitur sekuritas tambahan tadi yang sudah saya jelaskan, teman-teman nggak perlu lah buat khawatir dan buat ragu juga dalam mengambil keputusan, dan nggak perlu juga buat open aplikasi setiap hari, karena sudah terbantu dengan adanya fitur-fitur di sekuritas. Itu mungkin 3 manfaat utama. Nah, selanjutnya ada langsung ke bagian yang paling penting, yaitu gimana sih cara untuk membuat trading plan. Di sini menurut saya ada 3 bagian. Yang pertama yaitu menentukan profil resiko, karena antara orang yang satu dengan orang yang lain mungkin profil resikonya bisa berbeda. Misal ada teman-teman yang konservatif, saya ingin resiko yang kecil sekali, tapi untuk cuannya cukup tinggi. Kemudian ada resiko moderat, saya berani untuk resiko agak lebih tinggi sedikit. Kemudian untuk rewardnya juga sama. Kemudian yang terakhir ada agresif lah. Biasanya ini juga bisa dibedakan dari cara tradingnya teman-teman juga sih. Misal agresif berarti jual dalam waktu cepat atau scalping. Kemudian moderat mungkin biasanya dengan cara trading swing day itu antara sehari 2 hari sampai seminggu. Kemudian konservatif yang mungkin di atas seminggu sampai 2 minggu yang tadi. Nah, nanti akan saya coba contohkan pembuatan dari ketiga profil risiko masing-masing ini mengenai trading plan-nya. Nah, kemudian yang kedua tuh teman-teman perlu menganalisa saham. Cuman karena memang di sini konteksnya saya menjelaskan mengenai trading plan, nggak apa-apa. Saya tetap bilang kalau analisa teman-teman semuanya itu mungkin tetap benar, tergantung dalam pengasihan trading plan ya. Tadi saya coba jelaskan. Nah, di sini kalau misal analisa dalam trading saham itu saya membaginya ada 2, yaitu dari bit of analysis untuk agresif, untuk scalping, kemudian ada teknikal untuk profil risiko moderat dan juga konservatif.
Nah, kemudian setelah menentukan kedua hal tadi, mulai dari profil risiko, kemudian ada analisis saham. Yang ketiga, teman-teman perlu untuk membuat trading plan, dan yang paling wajib yaitu mengikuti tanpa kompromi. Kadang teman-teman merasa analisanya udah benar, tapi kok harganya turun, jadi nggak jadi ngikutin trading plan. Nah, itu sebenarnya nggak boleh, karena trading plan itu buat menjaga lah, biar modal teman-teman nggak surut, biar masih banyak, sehingga bisa mencari cuan di saham yang lain, kayak gitu. Nah, ini coba aku buatkan trading plan toleransi resiko agresif, karena kemarin kan memang sedang ramai ya saham-saham IPO. Nah, ini aku coba jelaskan reason untuk entry B-nya apa-apa. Nanti mungkin teman-teman referensi masing-masing beda-beda. Kenapa saya memutuskan untuk take entry di harga 530? Karena di area tersebut cukup banyak transaksi yang terjadi. Nah, jadi saya pikir dengan transaksi yang terjadi ini, seharusnya harganya akan dibawa naik ke atasnya kembali. Nah, kelihatan di area sekitar 560 sampai 580 itu juga banyak transaksi ya, berbeda kayak di atasnya yang cuma 1000, 2000 lot, 6000 lot. Makanya saya coba pasang target take profit di area tersebut. Kemudian untuk titik toleransi stop loss-nya di area 500. Sekarang di area 500 itu juga ada transaksi yang cukup besar di angka 89.000 lot. Di atasnya juga ada sedikit 53.000 lot. Nah, di sini kan kelihatan nih, saya entry di 530, keuntungan di 80 itu kan berarti kan 50 poin. Kemudian yang kedua, titik toleransi stop loss-nya di 500 berarti 30 poin. Jadi perbedaannya itu hampir 1:2. Lupa masukkan di slide mungkin, tapi untuk risk reward setiap trading plan itu paling minim 1:1,5. Jadi dari titik target take profit kemudian dibandingkan dengan titik stop loss, nah itu paling minim harus 1:1,5. Nih, sudah ada penjelasan ya mengenai dari reason kenapa saya buy di harga 530, kemudian take profit 580, kemudian stop loss di 500 karena ada transaksi yang cukup besar di area ketiga tersebut. Jadi anggap aja lah support, kemudian resisten, jadi yang berada di harga-harga yang saya tampilkan. Tapi benar memang setelah itu harganya dari 530 naik sampai 580, kemudian afternya harganya ARP ke arah bisa jadi sekitar jam 9 lah, 9 lebih 15 sedikit. Oke, next. Nah, kemudian yang kedua itu ada trading plan toleransi risiko moderat. Karena tadi saya menjelaskannya mungkin by day ya, jadi mungkin swing selama 2 hari sampai seminggu kayak gitu. Nah, ini saya menggunakan reasonnya itu ada MA cross 5 dan 10. Kenapa saya memutuskan membeli saham di harga 1.700? Karena dia sudah tembus resisten di harga sebelumnya. Nah, kemudian untuk take profit di harga 1.800, cuman mungkin nggak kelihatan ya, dan di harga yang agak-agak sebelumnya agak jauh. Kemudian toleransi maksimalnya itu di harga 1.650, dengan perbedaan poin itu kalau untuk cuan profitnya di 1.000 poin, kemudian yang ke bawah itu 50 poin. Atau kalau misal dihitung secara risk reward ratio itu 1:2. Udah sesuai sama yang sudah saya jelaskan, yaitu yang paling minim 1:1,5. Saya highlight kembali, untuk titik entry dibebaskan sama teman-teman cara menganalisanya masing-masing. Yang penting dalam penggunaan trading plan ini harus diikuti. Entah itu harganya ternyata turun, terpaksa kita stop loss, ya udah nggak apa-apa. Kalau ternyata mencapai ke target take profit, ya berarti alhamdulillah gitu. Nah, kemudian yang terakhir ada trading plan toleransi resiko konservatif. Ini sahamnya ini. Kenapa saya memutuskan untuk misal ini coba saya contoh aja disclaimer on ketika saya cuma coba aja bukan sekian. Kan sudah ada penembusan dari resisten sebelumnya. Nah, kemudian dia juga udah crossing dari MA 50, udah gitu aja mungkin cara-cara cepatnya lah, cepat analisisnya lah. Teman-teman bisa dibebaskan kembali mau kayak gimana analisisnya. Nah, kemudian take profitnya di harga 2000,
nggak kelihatan, tapi sebenarnya itu resisten di harga sebelumnya agak jauh. Kemudian untuk titik toleransi stop loss maksimal itu disupport di harga 1.500. Jadi perbedaan poinnya lumayan jauh ya, karena memang konservatif, saya pengen dapat cuan yang cukup lumayan dengan rasio yang cukup tinggi. Perbandingannya naik 400 poin dari 1.600 ke 2.000. Kemudian untuk titik ruginya, toleransi ruginya di 1.500 turun 100 poin. Jadi kalau misal dihitung secara risk reward ratio, itu berarti 1:4. Udah lumayan cukup baik. Oke. Next, kemudian yang ketiga itu untuk manajemen modal. Jadi di sini kita akan menentukan alokasi modal per transaksi agar resikonya tidak terlalu besar. Cuma mohon izin ini kita praktek aja secara langsung dengan menggunakan Excel dan juga TradingView. Mungkin ada saran dari teman-teman, silahkan open mic nggak apa-apa. Coba kita analisa satu saham, nanti biar lebih enak juga. Ada saran nggak buat saham apa gitu? Gak apa-apa, open mic, coba aja nggak apa-apa. Saya nggak kelihatan di sini cat-catnya kayak gimana. Coba Atau dari saham Mas Putri? Oh, dari Mas Putri, Mbak Putri. saham Hai, Sidomo siapa? itu Sorry Mbak Putri, tadi kayak ini barengan dia ngomongnya. Tuh, boleh coba dibantu tadi sebelumnya apa? Dari Aces. Aces, Mas. Aces. Oh ya, nanti mungkin kita coba cari satu dulu ya, baru nanti dari Mbak Putri sahamnya tadi apa, boleh dicoba. Coba ini Aces. Nah, ini kelihatan ya. Oh, ini sisa yang lama. Biasanya teman-teman kalau misal menganalisis pakainya apa namanya? Fiturnya, kok fitur sih? Indikatornya apa aja? Support resisten gitu kah? Ini biasa bisa di sini. Cuma kalau saya lihat, kalau aku lihat memang sebenarnya nggak ada alasan untuk membeli ya kalau di Ajas ya. Coba kalau misal pakai ini yang lebih kecil. Biasanya kalau saya pakainya stokastik Mas sama EMA 3 EMA. EMA 3. Ya, Oh ya, oke, Pak. Pakai EMA 5, EMA 20 sama 100 dikombinasikan gitu biasanya. Iya. Bisa Mas, cuman ini karena ini saya nggak premium, cuman 2 EMA aja Pak. EMA 5 sama 100 ya berarti ya. Nah, ini kelihatan, coba kita hitung ya. Di sini ada fitur di TradingView namanya posisi pembelian. Kelihatan kan ya? Jadi teman-teman bisa menghitung risk reward-nya dari trading plan yang akan dibuat nanti. Nah, ini di sini sebenarnya sudah ada reason-nya untuk untuk membeli. Jadi dia crossing DMA 5 ya. Dengan target mungkin jauh banget 840. Tapi nggak Pak, kayak kemungkinan masih bisa sih. Karena kan kebetulan 2 bulan lagi kita juga akan ada Idul Fitri, walaupun sebenarnya menurutku nggak terlalu pengaruh. Nah, ini karena dia terakhir low-nya di 700. Ini pokok disesuaikan aja sama teman-teman masing-masing. Tapi saya coba kasih contoh untuk membuat trading plan. Jadi dia entry-nya di harga 740, kemudian targetnya di 830. Itu kan berarti kan naik sebesar 95 poin. Kemudian stop loss-nya di angka sebenarnya di bawah 700 saja. Nah, ini di 35 poin. Kalau misal dibandingkan rasio risk reward yang di Aces ini yang kita buat bareng ini
berarti di angka 2,71. Jadi selisihnya masih lumayan jauh ya, berarti ini 1:2,71 lah. Udah di atas paling minim resiko kita, yaitu di 1:1,5. Maaf, 1:1,5. Ini udah lumayan cukup. Tapi nggak apa, ini analisa kita bareng-bareng, boleh nanti disesuaikan aja sama masing-masing. Yang penting dalam penggunaan trading plan yang sudah kita buat ini harus dipakai, harus digunakan. Jadi kita bisa menjaga modal dan juga lebih aman dalam transaksi ataupun strategi lah. Oke, ada yang mau open mic tadi, Mas Muhammad ya? Atau mungkin ada mau saham yang lain yang coba mau kita cross check bareng untuk membuat trading plan bareng? Kalau cuma satu masih kurang deh. Saham Pani, Kak, gimana? Apa? Saham Pani. Oh, Pani. Suka banget main sama yang kayak gitu ya. Tapi nggak apa, jadi aku juga sering kok. Walaupun sekarang udah nggak terlalu jauh. Nah, ini nanti aku bantu yang keempat. Setelah ini kita coba open Excel, cara penghitungan biar modalnya lebih aman, biar enak. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat selama beberapa waktu kan dia kan selalu up di atas MA5. Jadi mungkin saran, bukan sih, reason untuk buy-nya berarti ya di sekitar area MA5 aja di sini. Kalau enggak mungkin terlalu pendek sih, tapi nggak apa-apa. Ini sebenarnya agak riskan banget karena sahamnya kan volatil ya. Coba kita lihat di pergerakan kayak gini kayaknya, dan dia kan sekarang di all time high-nya ya. Jadi targetnya ke berapa saya nggak tahu, tapi kalau misalnya ada IPO dari CPDK yang anak usaha ini tentunya membantu ya. Kalau misal kita lihat di yang lain, di Ratu sama Raja kemarin, Raja sampai naik hampir 4.000. Jadi kalau misalnya ada IPO ini, IPO anak usahanya CPDK, seharusnya ini bisa coba buat all time high yang baru, mungkin di 21.000. Tapi ini bukan saran, sangat berani Mas Yan. Karena mendingan risk rewardnya nggak cocok. Kalau dari saya mungkin masih di saham yang lain aja, mendingan saham yang lain aja. Kemudian kita coba masuk ke penghitungan alokasi modal ya. Atau masih ada yang ingin coba belajar untuk membuat trading plan lagi? Karena kan sebenarnya tadi saya menjelaskan trading plan itu ada, ini udah kelihatan belum ya? Ada 3 komponen utama. Nih, titik entry. Nah, ini kan berikan disesuaikan sama analisa teman-teman sendiri juga. Kemudian target keuntungan. Kalau misal ada orang-orang yang konservatif ataupun yang agresif kebalikan gitu, ya tinggal diganti aja targetnya berapa. Atau kalau enggak, saran saya mungkin dilihat dari candle resisten terakhir yang ada di saham tersebut. Jadi nanti tinggal dicek aja. Kemudian kalau toleransi resiko juga mirip, sama kayak kita lihat supportnya di mana, biar nanti penghitungannya lebih enak. Misal setiap hari saya cuma mampu minus 5%, ya udah berarti stop lossnya juga 5% kayak gitu. Kalau untuk mengenai analisa di dalamnya, mungkin kita kasih contoh yang terusan aja ya, reason yang gampang aja. Misal dari Mas apa tadi menggunakan MA5, MA100, kemudian stokastik RSI. Tapi nggak apa-apa, itu preferensi masing-masing. Nah, ini setelah ini coba saya jelaskan manajemen modal biar teman-teman bisa terbantu. Nih, sebentar. Ini misal ada teman-teman nih yang tadi kan beli saham Aces ya. Nah, dia entry buy di harga 735. Karena dia udah kelihatan di entry buy karena dia naik. Kemudian targetnya di 840.
Misalnya di 700. Nah, ini kelihatan risk reward rasionya kan risknya 4%, rewardnya 14, sebentar. Enggak apa, aku gini aja. Risk merah. Nah, ini sebenarnya untuk menentukan teman-teman itu mampu menanggung risiko berapa. Misal saya nih, atau mungkin Mas Fadli aja Bapak, misal punya uang 1 juta, 10 juta. Tapi kan nggak mungkin untuk dimasukkan ke dalam satu saham saja ya. Jadi misal Mas Fadli itu setiap hari cuman pengen resiko yang paling mentok banget dia terima itu 100.000. Ini 100.000 ya. Nah, kemudian dia sudah membuat trading plan di saham AS dengan entry pay di harga 735 tadi. Kemudian targetnya di 840 yang ini. Nah, kemudian titik stop loss-nya di 700. Nah, kelihatan dia perlu untuk mengeluarkan dana sebesar 2,1 juta. Dengan estimasi lot yang dia dapat yaitu di angka ini sebenarnya 28 atau 29 yang akan dia dapat nanti. Nah, fungsinya kenapa? Dengan adanya alokasi maksimum risk ini, teman-teman tuh bisa mampu mengimbangi psikologi yang dimiliki. Jadi nggak cuma bikin trading plan aja, tapi maksimum risk atau money management yang dimiliki oleh teman-teman itu bisa terjaga juga. Jadi nggak 10 juta semuanya langsung dimasukkan, tapi dibagi-bagi kembali sesuai dengan risk reward, profil resiko masing-masing teman-teman. Ini hanya contoh aja sih. Kalau misal maksimum risknya 1 juta, jadi ya alokasi dananya harus naik di angka 21 juta. Kayak gitu. Gimana, udah mulai bingung nggak? Kalau mungkin setiap satu trade-nya pengen kehilangan 50.000. Jadi hanya perlu uang sebesar 1 juta. Kemudian kalau misal nanti turun sampai stop loss, berarti ruginya dia cuma 50.000 aja. Kalau misal, tapi kalau misal ternyata naik sampai 840, ya berarti dia nanti bakal dapat hampir 150.000. Cuman nggak saya masukkan sih di rumusnya. Oke, mungkin saya mau coba untuk membuat kesimpulan lah ya. Jadi dengan adanya trading plan ini, nanti teman-teman akan bisa membantu. Yang pertama itu dari modal akan terjaga, karena senjata utama kita sebagai trader itu sebenarnya bukan di jagonya dalam menggunakan indikator atau apapun, tapi gimana cara menjaga modal agar tetap tuh. Yang penting nggak seret aja, nggak berkurang. Yang kedua, kemudian itu yang pertama. Yang kedua itu kemudian di psikologi teman-teman. Karena kadang menurut saya memang yang paling sulit itu bukan di analisisnya, tapi dalam ngikut psikologi biar nggak tercampur aduk dengan emosi. Makanya ini diperlukan trading plan biar teman-teman sudah ada gambaran, sudah ada panduan, agar nanti dalam ketika melaksanakan itu nggak loss-nya nggak bertambah besar atau nggak ada euforia yang berlebih kalau misal udah cuan banyak. Jadi disiplin, terus kemudian kayak bersyukur dapatnya segini-segini udah cukup, baru kemudian di apa namanya di nextnya bisa cari yang lain lagi. Oke, ya mungkin harapan saya kalau misal dengan pemberian materi yang udah saya jelaskan tadi selama ini sama 35 menit ya ini kalau nggak salah. Nah, teman-teman bisa paham lah apa sih pentingnya trading plan itu, kemudian bisa jadi ilmu buat teman-teman semuanya, bisa jadi gambaran agar bisa bertahan lama di pasar modal. Karena yang paling penting itu sebenarnya itu kalau cuan ratusan persen tapi cuman sehari aja terus besoknya loss terus ya sama aja. Mendingan saya cuan 1%, 2% setiap hari sampai 10 tahun ke depan. Itu kan pasti growth-nya, compounding-nya cukup lumayan banyak pastinya. Makanya diperlukan salah satu alat yaitu trading plan.
Mungkin sekian ya sesi materi dari saya. Saya minta maaf kalau misal ada salah kurangnya. Tadi juga ada trouble sebentar karena ada lag internet. Saya mohon maaf. Sekian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya coba saya kembalikan ke Mas Fadli. Terima kasih Mas. Oke, makasih banyak Mas Fatkul atas penjelasannya. Sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman, misal ada yang masih bingung atau belum paham, atau mungkin teman-teman punya tantangan nih atau masalah dalam menyusun trading plan, mungkin bisa ditanyakan ke Mas Fatkul langsung, biar nanti bisa dikasih jawaban ataupun solusinya. Nah, misal nanti kalau teman-teman udah siap pertanyaannya, silakan angkat tangan. Nanti pertanyaannya bisa disampaikan lewat voice langsung atau bisa ditulis di kolom chat yang tersedia ya. Ayo nanya. 2 penanya terbaik bakal dapat reward dari panitia. Mas ini dari tadi saya nggak kelihatan ya kayaknya ini ya off cam kah? Sorry. Dari tadi off cam kah kelihatan soalnya di sini saya nggak kelihatan gambar saya sih. Iya Gak Mas. enak. Ya apa Mas? Udah Mas, udah kelihatan. Udah Mas, udah kelihatan. Oke, mungkin dari teman-teman tadi kan sudah saya coba ingatkan buat apa ya, buat notes, catatan pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Coba mungkin dibantu sampaikan di sini mungkin kita ada waktu sesi buat ngobrol. Nah, karena kebetulan ya mungkin susahnya mungkin di analisisnya ya malahan ya bukan di trading plan-nya ya. Iya Mas. Analisisnya nggak biasa ya. Ayo teman-teman tanya. Atau mungkin pertanyaan dari Mas Fadli ya mengenai apa sih recent gitu. Gimana? Apa ya? Ya. Nih Mas, saya mau tanya Mas. Oh, ya silakan, monggo Mas. Dari yang saya tahu kan Mas Fatkul ini punya banyak banget nih prestasi di kompetisi trading. Nah, dari Mas Fatkul sendiri ini mungkin ada nggak tip and trick buat trading dengan jangka waktu yang pendek, tapi bisa dapat return yang paling tinggi dibandingkan lawannya. Kebetulan dari KSPM ini juga habis adain internal trading, dan aku ngerasa kurang puas sama return yang aku dapat. Oke, makasih Mas Ya. atas pertanyaannya. Terima kasih sekali. Sama-sama. Izin untuk menjawab ya karena tadi kan pertanyaan mungkin di seputar virtual trading kita di lomba kayak gitu ya. Ya Mas, betul. Oke. Nah mungkin saran saya karena memang menurut saya yang pasti kalau dalam virtual trading kan biasanya mungkin waktunya 1-2 minggu. Nah ini kalau misal teman-teman dari selama waktu 1-2 minggu itu mungkin fokusnya mungkin masih di yang lain, mungkin di masalah kuliah atau mungkin kerjaan ataupun yang lain ya saya nggak tahu. Tapi dulu selama waktu 1-2 minggu saya sempetin untuk selalu bawa laptop atau mungkin bawa handphone, bawa laptop sih pastinya karena virtual trading biasanya bisa dilihat dari sini. Bukan berarti saya nggak kuliah ya, cuman selama waktu tersebut kalau misalnya saya lagi lihat trading di handphone kok kemungkinan ada yang menarik, jadi saya langsung untuk open laptop kemudian membuy. Itu dari sisi luarnya dulu Mas ya. Jadi teman-teman bisa fokus selama lomba, jadi dimaksimalin aja kemanapun. Kalau misal pun saya nggak bisa, biasanya saya telepon teman saya untuk login dan membantu di akun yang saya punya. Nah kemudian yang kedua mengenai pertanyaan strateginya gimana sih?
Jujur saya malah lebih suka buat lomba yang ada presentasinya sih sebenarnya. Jadi pure dari teman-teman itu bisa nggak cuma jago dari trading doang, tapi ada jago di presentasinya di sesi. Maksudnya sesi pengetahuannya mereka tuh juga ikutan benar-benar terverifikasi, nggak cuma hanya hasil dari untung aja. Dari si beruntung tiba-tiba sahamnya naik kayak itu kan nggak, menurut saya masih kurang cocok. Jadi mendingan ada dari cuan sama presentasi. Tapi nggak apa. Biasanya yang saya lakukan ketika trading itu biasanya saya lihat transaksi di saham-saham yang rame biasanya. Jadi misal ada indeks, kalau misal KSPM kan mungkin ada Islam isi atau enggak CI 70 ya. Jangan beli saham-saham di yang besar, kemudian volatilnya sangat kecil. Jadi mendingan beli saham aja BRMS. Kalau misalnya CI 70 ya, kan ada BRMS itu kan masuk CI 70, kemudian tuh dia volatilnya tuh lumayan banyak lah, 5% sampai 10% setiap hari kan ada ya, berbanding terbalik dengan saham-saham yang lain. Jadi saran saya selama 1 sampai 2 minggu tersebut fokus saja di saham-saham yang memiliki volatilitas yang lebih besar. Jadi teman-teman opportunity atau peluang untuk mendapatkan gain yang 1 sampai 2% itu lebih tinggi ketimbang di saham-saham yang lain. Karena memang selama 1 sampai 2 minggu kita kan harus scalping ya. Harus lihat terus kemudian cari potensi yang maksimal. Tuh, kemudian yang kedua yang biasanya saya lakukan entah itu di real akun, kalau enggak yang di virtual akun, saya tuh lihat siklus ekonomi, maksudnya berita apa yang sedang ada di ekonomi. Kalau misalnya sekarang tuh ada kayak pajak naik lah ya. Jadi saya bakal menghindari saham-saham di bank, di finance, karena pasti nggak ada opportunity di sana. Jadi mendingan saya cari aja yang lain. Kalau misal di last terakhir yang lomba saya punya, yang saya tadi cerita BRMS, karena memang waktu itu kalau nggak salah ada corporate action dari BRMS, kemudian ada harga emas yang naik juga. Nah itu saya fokuskan trading BRMS selama 2 minggu juga di 2 lomba, kalau nggak sampai 3 lomba, dan akhirnya dapatnya sampai 10% lebih ke atas. Karena saya tahu dari keseluruhan indeks itu nggak semuanya pasti bakal naiknya, mending saya cari aja apa yang ya terbantu, terdorong berita-berita yang ada kayak gitu. Kalau analisis ya sama lah teman-teman. Yang penting tuh di trading aja, yang ikuti apa enggak gitu. Itu mungkin sih Mas, pertanyaan mungkin bantu ya. Kalau untuk time frame biasanya yang efektif itu pakai time frame apa, Mas? Time frame berapa? Oke. Oke, siap. Terima kasih Mas. Kalau time frame menurut saya sama tadi Maaf Mas, sebelumnya suaranya putus-putus. Kalau ini belum coba. Mas Fatkul Udah mulai lumayan ya. Ini coba saya sambil saya. ya. Oke, terima kasih. Jadi kalau misal teman-teman memang profil resikonya agresif kan biasanya memang diharuskan untuk trading secara cepat lah, secara scalping. Nah berarti time frame yang digunakan itu disesuaikan. Jadi bisa time frame yang 15 menit, 1 jam, 30 menit lah. Terus kemudian kalau misalnya profil resikonya yang moderat, yang tengah-tengah, yaitu mungkin bisa menggunakan time frame dari daily sampai weekly kayak gitu. Baru kemudian yang terakhir kalau misal teman-teman moderat, konservatif, mohon maaf, ya sebenarnya masih tetap bisa sih pakai daily, time frame daily sampai bulanan. Jadi menurut saya kalau time frame yang maksimal di mana tuh sebenarnya disesuaikan aja sama tradingnya mau seberapa lama. Kalau misal mau cepat ya berarti time frame aja. Kalau misal tradingnya mau sampai sebulan 2 bulan ya berarti time frame-nya dilamakan aja apa-apa. Kalau misal kebalik, nah itu baru nggak cocok. Jadi tinggal disesuaikan aja. Begitu sih Mas Fadli. Ya mungkin saya trading konservatif yang sampai sebulan lebih tapi pakainya time frame minute, time frame menit, time frame jam kan nggak mungkin kayak gitu. Sebenarnya semua time frame cocok-cocok aja. Terima kasih Mas Fatkul.
Ini ada satu pertanyaan lagi dong Mas dari teman-teman yang tadi mendengarkan gitu mungkin ya. Biar Ya, saya senang ayo juga. teman tanya. Oke, ada Kak Yara. Ada Mas Iya. Fakul ini. Oke, silahkan open mic Kak. Ya, bisa open mic atau kalau nggak Saya- open mic atau kalau nggak Terima- mau. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Zahra Aulia. Pertanyaannya, bagaimana sih Mas cara kita untuk mengatur atau mengelola emosi kita pada saat mengalami kerugian ataupun keuntungan pada saat trading tersebut? Terima kasih. Oke, makasih Kak Zahra atas pertanyaannya ya. Tadi pertanyaan gimana sih cara menganalisis psikologi biar ketika mengalami keuntungan atau kerugian itu bisa terima kayak gitu. Ini sebenarnya menurut saya relate banget lah dengan cerita kehidupan. Ya makanya tadi dibentuk trading plan tuh biar teman-teman tuh terima secukupnya. Ataupun kalau misal lagi kalah, ya dia cepet-cepet dijual aja biar ruginya nggak terlalu banyak. Kadang kalau misal emosi kayak gitu kan menurut saya memang susah diatur ya, saya juga lagi belajar. Nah, makanya dibuatkan salah satu alat atau mungkin cara penghitungan resiko reward ini dengan menggunakan trading plan. Jadi misal udah turun 5% di strateginya Kak Yara, 5% harus saya jual. Jadi sudah mau nggak mau Kak Yara memang harus dijual. Memang harus menjual saham tersebut, mohon maaf. Jadi kalau misal Kak Yara nggak menjual saham tersebut, itu berarti emosinya yang malah masuk. Ada kan pengennya tadi kan Kak Yara pengen membuang emosi atau psikologi ketika lagi trading. Nah, bukan malah emosinya yang masuk kan ya. Nah, makanya dijaga dengan cara menggunakan trading plan. Menurut saya memang cukup penting sih. Oh, mungkin itu apa ada tambahan lagi dari Kak Yara? Udah Mas, cukup. Ya, makasih Kak. Ini mau ada yang mau tanya lagi nggak ini? Ayo teman-teman. Apa tidur ini? Atau mungkin materinya kurang itu kayak. Tiduran mungkin Mas mereka. Iya nggak apa-apa, nanti di ini aja ceritanya juga nggak apa-apa. Soalnya menurut saya memang apa ya, kayak pasti nanti ditanyanya tentang cara analisisnya, padahal kan yang diminta dari teman-teman nanti akan di konsep tradingnya kayak gitu ya. Makanya coba saya jabarkan dari awal apa sih trading plan itu, kalau misalnya nggak ada kayak gimana. Nah makanya diperlukan trading plan biar apa gitu. Ya mungkin itu sih. Oh ya, ya terima kasih Mas. Mungkin karena teman-teman udah nggak ada yang mau tanya, mungkin aku tutup ya. Akhirnya kita sudah sampai di sesi penghujung acara dari Education Class hari ini. Saya mau ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Fatkul Majid atas penjelasan yang sangat mendalam dan bermanfaat nih tentang trading plan. Sebelum kita menutup sesi ini, saya mau ingatkan teman-teman semua untuk tidak hanya mendengarkan saja, tapi juga menerapkan apa yang telah dipelajari ini. Ingat, trading plan itu bukan sekedar dokumen, tetapi juga sebagai panduan yang akan membantu kita tetap fokus dan disiplin sebagai seorang trader. Nah, yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada semua peserta Education Class yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung di acara pada pagi hari ini. Semoga kita semua bisa terus belajar dan berkembang di dunia trading agar menjadi trader yang sukses. Oh ya Mas, sebelumnya ini ada sesi penyerahan sertifikat dari KSPM Wali Songo kepada pemateri, pada Mas Fatkul.
Mungkin untuk itu apa sertifikatnya bisa di share screen operator. Oke, terima kasih Mas Fatah. Izin foto bareng sebentar ya. Mas Fatkul. Maaf, salah. Oke, udah. Terima kasih Mas Fatkul. Terima kasih Mas Fadli, nggak apa-apa kok. Itu Ya. partner juga dulu. Saya ucapkan sampai jumpa di education kelas selanjutnya dan selamat bertrading. Semoga sukses selalu. Saya sebagai moderator izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.